sholat. Mulai dari syarat wajib, lanjut lagi syarat sah. Setelah syarat sah kita baru belajar tentang rukun. Sudah belajar tentang rukun, kita belajar hal-hal yang sunnah. Sudah belajar tentang yang sunnah, belajar yang membatalkan. Mananya apa? Sekarang kita mau puasa, artinya kita harus tahu juga hal-hal yang berkaitan tentang puasa. Bukan hanya syarat wajib, syarat sah, rukun. Bukan hanya hal yang membatalkan kemudian cara bayarnya atau berkenaan dengan iktikaf, tapi kita ini mau masuk bulan Ramadan, persiapannya apa saja? Pertama, persiapan batin. Persiapan batin ini hendaknya kita mulai sekarang setiap hari sholat taubat 2 rakaat, wudu, mandi bagus, habis itu sholat 2 rakaat dengan niat bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbanyak istighfar, minta ampun, karena kita harus dalam keadaan suci kalau mau masuk masjid. Kalau kita mau masuk masjid pasti harus dalam keadaan yang bersih. Kalau mau masuk bulan suci Ramadan, yang dibersihkan bukan badannya. Kalau sekedar mandi kemudian orang bisa menjadi suci masuk bulan Ramadan, sangat mudah sekali. Semua orang kalau begitu bersih, tapi ternyata masuk bulan Ramadan ini yang pertama kali harus kita bersihkan adalah kotoran jiwa dari dosa. Jadi tobat. Yang harus kita tobati dan harus kita hindari ini adalah urusan masing-masing. Tapi karena waktunya singkat, saya ingin menyampaikan jangan sampai masuk ke dalam golongan 4 orang ini. Masuk Ramadan jangan sampai termasuk ke dalam golongan 4 orang. Kata Nabi, yughfaru fi Ramadan illa 4. Orang kalau masuk bulan Ramadan pasti akan diampuni semua dosanya insyaallah kecuali 4 orang. 1, aqul walidain, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ini bencana. Ya kata umur 1000 tahun, masuk 1000 Ramadan, gak bakal ditengok sama Allah kalau masih mohon maaf durhaka sama orang tuanya. Artinya kalau kita punya silang sengketa sama orang tua, harus kita selesaikan sebelum masuk bulan suci. Ini kan kebalik kita orang Indonesia, maaf-maafannya bukan Ramadan, tapi pada saat para udah hebat, udah kelar urusan itu. Salah kita kalau caranya udah begitu. Jadi dari sekarang yang masih hidup kita datengin, kita soalin, kita minta maaf, sebutin kesalahan-kesalahan kita. Saya pernah begini, saya mohon ridho, minta maaf. Karena kaitannya sama akhirat. Jadi Ramadan itu bukan cuma nyiapin badan yang kuat, ini lebih penting sebenarnya. Supaya orang yang haid pun masuk bulan Ramadan itu tenang hatinya. Kenapa? Dia udah minta maaf sama kedua orang tuanya. Ridho fi ridhal walidain wa sukhutullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua. Murkanya Allah juga demikian. Yang sudah meninggal, ya udah kita ziarah ke kuburan mereka, kemudian kita doain. Bagus-bagus, syukur-syukur ya kita bisa baca Yasin tahlil di sana. Syukur-syukur yang punya uang bisa minta orang menghatamkan Quran di sisi kuburan, ya. Dan itu amalan yang baik. Karena kita ajar kalau didatengin orang senang. Lebih senang kira-kira gurunya datang ke masjid atau lewat internet? Datang ke masjid langsung apa lewat YouTube? Langsung. Nah, kira-kira gimana tuh? Orang di kuburan melihat kita enak langsung apa lewat YouTube? Mereka juga ada YouTube-nya, jangan dibilang nggak ada YouTube-nya. Mereka juga ngeliatin kita, cuman
kalau kita datang ke sono kan enak. Kira-kira kita baca sholawat dari sini sampai nggak ke Nabi Muhammad? Sampai. Kalau kita datang, kira-kira Nabi Muhammad lebih senang nggak? Lebih senang lagi ya. Maka datangin orang tua kita, baca Yasin tadi. 2. Qati'ur rahim, tidak akan diampuni di bulan suci Ramadan orang yang putus tali silaturahim. Silaturahim, rahim itu artinya kandungan, silah itu sambungan, jadi menyambung tali kandungan. Maksudnya apa? Orang-orang yang masih punya hubungan darah begitu. Kakek, nenek ada hubungan darah, sambung. Paman, bibi ada hubungan darah, sambung. Cucu, ibaratnya kita ancang-ancang mau masuk bulan suci Ramadan. Jenis musyabat juga sama, orang diampuni kecuali orang-orang yang punya sifat dengki. Ya, nanti kita bahas juga tuh. Jadi udah sekarang tulis WA minta maaf sebelum masuk bulan suci Ramadan. Kirim. Syukur-syukur ada rezeki kirim makanan. Syukur-syukur rezekinya banyak kirim transferan. Oh, itu lebih mantap lagi ya. Orang kalau ditransferin kayaknya kagak bakalan marah, kan? Ngapain lu nungguin gua? Enggak, cuma pengen bilang udah transfer. Kira-kira marah nggak orang begitu? Nggak bakal. Mana ada orang marah. Usah transfer aja tempat itu. Betul bu? Iya Pak, benar nggak? Jadi udah, pokoknya itu paling penting deh. 3, nggak akan diampuni di bulan suci Ramadan mukminu khamrin, orang yang kerjanya minum khamar, itu kagak bakal diampuni dah. Sahurnya dia pakai whisky, buka puasanya brandy. Allah malah kasumpu, blok. Nah, ini orang biar kata dia bangun masjid 1000 masjid di bulan Ramadan, gak bakal diampuni sama Allah. Dan tugas kita apa Beb? Ya berarti tugas kita pastiin di sekitar kita kagak ada yang model begitu. Nasihatin, jangan takut kita diomelin orang, dimusuhin orang gara-gara kita nasihatin yang baik, biasa kayak begitu mah. Dalam kehidupan ini pasti ada yang suka, pasti ada yang gak suka. Yang penting kita itu melakukan apa yang Allah suka. Jadi begini prinsip hidup yang saya pelajari itu. Hakim itu bukan manusia. Kemudian kamu juga tidak perlu memuaskan manusia. Dan kamu sebenarnya hakikatnya tak ada urusan sama mereka. Urusan kamu adalah dengan Allah. Kemudian mahkamah pengadilan itu adalah mahkamahnya Allah dan tempatnya bukan di sini. Jadi lakukan apa yang bisa kamu lakukan supaya nanti kamu dihukumi Allah dengan hukum yang baik. Kita tidak perlu membuktikan apapun kepada manusia. Pembuktian kita itu adalah kepada Allah. Jadi nggak apa-apa. Orang tua diejek sama anak gara-gara dia nasihatin anaknya mabuk, atau anak diejek sama orang tua, apa? Jangan terlalu baper. Baper boleh tapi jangan terlalu. Kenapa? Nanti kita jadi putus asa. Bocil aja tahu. Ya, jangan kita jadi putus asa. Nah, kemudian yang keempat, musyahid, orang yang di dalam hatinya ada dengki kepada orang beriman. Dia lihat tetangganya melihat handphone baru, mulutnya langsung mirip. Ya. Orang kayak begini, rasa nyiapin hati buat kata dongkol sama orang yang jahat. Lah di sini mah semuanya pasti ada yang jahatin. Emang di sini ada yang nggak pernah disakitin manusia? Nggak ada. Setiap orang pasti disakitin sama manusia yang lain, pasti dah. Cuman kalau nggak gitu kita diujinya pakai apa coba? Ya udah, mau gimana lagi, sudahlah. Daripada saya Ramadannya sia-sia, udah saya maafin deh, ya nggak apa-apa deh saya maafin semuanya. Tapi utang jangan lupa dibayar. Ya utang jangan lupa dibayar. Nyimpan orang ini kopi enak banget, ya Allah. Alhamdulillah. Jadi 4 orang ini jangan sampai deh kita masuk ke dalam golongan. Nah sekarang persiapan fisik ya.
Coba biasakan puasa dari sekarang. Udah nisfu Sya'ban, idzan tasofa Sya'ban fala tasumu. Kalau udah masuk tengah Sya'ban jangan puasa. Imam Syafi'i bilang kan di sini shahimin, dan dalam mazhab Syafi'i nggak boleh kita puasa. Iya, dengan catatan satu, bukan utang. Kalau utang maka boleh. Dua, nggak terbiasa puasa sebelumnya. Kalau terbiasa maka boleh. Yang punya utang kita masih ada kurun waktu minimal maksimal 13 hari. Jangan sampai ke tanggal 28 stop deh. 28 29 stop. 18 hari dari sekarang, ya 13 hari dari sekarang bayar deh kotor. Karena kalau udah lewat nanti bayarnya kotor sama fidyah. Kalau lewat setahun 1. Kalau lewat 2 tahun fidyahnya 2. Kalau lewat 3 tahun fidyah 3. Satu video itu 45.000 ya 45.000. Standar apa Bib? Standar Basnas. Saya nggak tahu pas standarnya udah berubah. Sekarang udah berubah belum, saya nggak tahu. Tapi yang jelas standar Basnas gitu. 45.000. Kemudian anak-anak kita juga minta untuk nahan lapar dari sekarang. Nahan lapar sampai puasa dulu dari sekarang 5 hari puasa dulu, 5 hari sampai asar. Jangan makan dulu. Kalau udah terbiasa begitu, nanti bulan Ramadannya dia bukan latihan lagi. Mindset yang selama ini salah yang saya rasakan secara pribadi adalah menganggap bulan Ramadan itu sebagai bulan latihan. Salah itu. Bulan Ramadan itu bukan bulan latihan, bulan peperangan. Orang lagi perang latihan, kira-kira menang apa kalah? Tak dulu, Kak Aci, mati lu tembak sama dia. Gak ada Kak Aci, gimana Kak Aci orang udah perang? Kak Aci gimana? Makanya kalau lagi surat-surat di bulan Ramadan, ya karena bulan Sya'ban gak biasa puasa dia. Makanya banyak yang tumbang. Anak kecil yang belum balik. 2, jualan buat orang haid nifas. 3, jualan buat orang gila. 4, jualan buat orang kafir. Ya kan? Jadi kalau misalkan ada cowok udah badannya gede terus kuat, bilang aja cie yang lagi haid. Udah gitu aja gitu. Cie yang lagi haid, lagi dapat gituin aja. Yang cewek, masya Allah, sejak kapan jadi gila? Gituin aja, gak apa. Emang gak apa-apa? Gak apa-apa. Siapa bilang? Saya yang bilang. Gak boleh Pak, begitu dosa. Ya. Lagian begini, kalau emang orang punya memuliakan syariat pasti akan ada jalan lah. Saya ngomong kayak begini bukannya saya enak jidat gitu. Saya juga paham abang cilok, kemudian abang-abangan lah, itu mereka juga harus cari nafkah. Saya paham gitu. Cuman maksudnya ini kembali kepada diri kita, gimana kita bisa memfasilitasi masyarakat sebenarnya. Ini lari sebenarnya mohon nih kepada kebijakan pemerintah. Karena 1000 hadis ceramah, biar kata almarhum Kiai Haji Rizky Zulkarnain dibangkitin, kita jadi 1000 dia ceramah, tak akan bisa ngalahin satu keputusan dari pemerintah. Maksudnya gimana? Kalau udah masuk Ramadan nanti bikin apa? Bikin pasar malam. Habis sholat taraweh, pasar malam dibuka, masyarakat diimbau untuk mau belanja. Nah kira-kira rame apa tuh? Rame. Pada saat sholat taraweh, sebelum sholat taraweh dari maghrib orang sudah pada buka stand di depan masjid. Jamaah masjidnya banyak nggak? Banyak. Akhirnya belanja di situ. Itu yang sudah dilakukan Masjid Raya Bintaro Sektor 9. Jadi kalau udah masuk bulan Ramadan, orang tuh pada buru-buru datang ke panitia masjid mau ngapain? Mau masang stand, mereka sewa. Akhirnya pemasukan masjid juga putar. Ini teknis yang saya bicarakan. Dan kita kagak bisa lah ngalahin tukang bakso jualan kalau kita nggak kasih lapak sama dia, betul nggak? Dia bukan apa ya? Orang itu bukan orang yang punya tempat besar, income-nya selama 11 bulan tinggi. Ada restoran Surya di Ben Hill, Benua Hilir, restoran Padang. Dia selama 1 bulan tutup 24 jam kali 30. Kan ada orang yang bukanya sore, dia enggak.
Berarti kan kamu udah mikir, satu, gimana kasih THR kalau nggak kerja sebulan? Nah, THR. Gimana ngegaji sebulan? Kemudian apa? Setiap hari ngasih bukan aja nasi kotak ratusan, baik itu buka puasa sama waktu sahur ke masjid. Artinya tak mustahil kalau orang itu mau cari jalan. Daripada kita jualan seperak 2 perak dapat sehari 100.000, 200.000, maka jadi uang haram. Maka kita persiapin. Oh iya, tahun depan ada Ramadan, saya harus pikir gimana cara nanti Allah kasih jalan ini. Kembali kepada pemerintah dan juga masyarakat, tanggung jawab ya, tanggung jawab. Jadi kalau misalkan ada maaf nih warung-warung makan buka, itu minimal ditulislah boleh makan di sini siang hari, 1 orang hilang, 2 orang lain, 3 bocil, 4 orang non muslim, silakan, 5 musafir. Jadi orang masuk kan lihat dulu, haid enggak, ini enggak, akhirnya dia malu kan. Kalau ternyata nanti orang itu masuk udah baca itu udah dosanya karena kita nggak mungkin nanya situ kafir, nggak mungkin kan, situ haid nggak mungkin kan, situ musafir nggak mungkin kan. Apalagi kan sudah pasang begitu orang bisa lihat, oh iya saya masuk sini, saya tidak masuk ke dalam kategori ini, berarti saya harus keluar. Ini sebenarnya teknis ini harusnya diterapkan. Makanya kesian kadang saya lihat tambah abang jualan di sampingnya tuh kesian dosanya banyak ya. Dia udah orang kecil tapi bikin dosa. Kira-kira kita kalau melihat beginian di lampu merah Ramadan jam 1 siang Bu, kalau kan biasanya kan coba siang-siang, jangan siang-siang jam 4 gitu. Ya. Melihat barang sederhananya jadi kayak luar biasa. Nah, ini persiapan ya. Kita siapin dari sekarang. Nah, ada 5 sebab kenapa kita harus memuliakan bulan suci Ramadan. Yang pertama, karena Allah mewajibkan kita puasa di bulan Ramadan. 10 Zulhijjah jadi mulia karena Allah wajibkan orang untuk melakukan ibadah haji. 9 ya, hari Arafah. Kemudian 10 Zulhijjah jadi mulia karena ada Idul Adha. 11, 12, 13 keturutan mulia karena ada hari Tasyrik. Rajab jadi mulia gara-gara apa? Ada Isra Mi'raj. Syaban ada nisfu. Nah, Ramadan ini full 30 hari. Ibaratnya gini, Maulidan 30 hari nonstop gimana? Isra Mi'raj 30 hari nonstop gimana? Mantap kan? Idul Fitri 30 hari nonstop, Idul Adha 30 hari nonstop. Kapan? Ramadan. Makanya maaf-maafan itu sekarang supaya Ramadan clear. Ibaratnya begini, 30 hari orang reporting dah segala sesuatu, mesti dia akan habis-habisan belanja di situ. Tapi kalau orang nggak pernah ngumpulin duit, maka dia nggak akan bisa belanja. Orang banyak utang, dia nggak akan bisa belanja. Yang bisa belanja banyak, ketika ada diskon, 1 orang yang nggak punya utang, maknanya orang yang sudah tobat. 2 orang yang persiapannya memadai, lokal juga. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Baqarah ayat 193, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Dalil kedua, Nabi SAW bersabda dalam hadis Sahih Muslim, "Bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjil bait in istata'ta ilaihi sabila." Islam dibangun di atas 5 perkara, disebutkan salah satunya adalah puasa bulan Ramadan. Dalil ketiga, dalam Al-Mujam Al-Kabir Al-Imam At-Tabarani, Nabi mengatakan gini, Ramadan sayyidu syuhur Ramadan, tuan dari semua bulan itu adalah bulan suci Ramadan. Jadi tuannya itu adalah Ramadan. Bos dari semua bulan adalah bulan Ramadan.
Kita menghormati siapa saja. Masuk ke perusahaan, satpam kita hormati. Office boy ketemu, kita hormati. Kita ketemu sama manajer, kita hormati. Tapi tentu saja nggak sama kalau udah ketemu bos. Masa iya kita mau samakan? Nggak bisa begitu. Bos dari semua bulan itu Ramadan, itu bos. Jadi kalau kita ketemu bos bagaimana? Ya hormat. Kenapa? Lah dia bos, dia biangnya ibaratnya. Dia yang paling hebatnya Ramadan. Maka cara pandang kita ketika kita melihat Ramadan, pastikan tidak sama dengan cara kita memandang bulan-bulan yang lain. Itu menunjukkan kepada ketakwaan dan ilmu seseorang. Kemudian yang kedua, Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan pada malam pertama bulan Ramadan turun kitabnya Nabi Ibrahim, namanya Suhuf Ibrahim wa Musa. Nah, Suhuf Nabi Ibrahim turunnya di malam pertama. Malam ke-6 turun kitabnya Nabi Musa yang namanya Taurat. Jadi tarawih malam pertama kita itu Nabi Ibrahim dapat kitab suci. Tarawih malam ke-6 kita tarawih pada malam itu Nabi Musa dapat Taurat. Malam ke-13 Injil Nabi Isa. Al-Quran juga turun di bulan suci Ramadan. Jadi makanya bulan Ramadan dinamakan Syahrul Quran. Kalau dari sekarang kita nggak biasa baca Quran, saya khawatir nanti Ramadan kita kagak bisa khatam. Makanya itu tadi dari sekarang harus kita biasain lapar, biasakan haus, biasakan juga baca Quran latihan. Dipaksa setiap habis sholat baca 2 lembar, khatam 30 juz. Dari sekarang biasakan lapar, biasakan haus, dan biasakan baca Quran. Ketiga, Ramadan ini mulia, kata Nabi, bila ja'a Ramadan, kalau Ramadan sudah datang, tuftahu fihi abwabul jannah, pintu surga dibuka. Pintu surga dibuka, maksudnya amal soleh jadi gampang. Amal soleh jadi gampang begini, kalau kita ngasih air seteguk buat orang buka puasa, masa pahalanya dia tidak dapat? Kan terlalu gampang. Kita memang begitu SOP-nya gitu. SOP-nya memang kayak gitu. Lah, jangankan yang ngasih minum, yang ngoper. Misalkan ada 10 orang ngoper 1 gelas yang sama, itu 10 orang dapat tuh pahalanya. Pahala itu. Ini kalau masih takjil. Kalau mengenyangkan, kata Nabi, beda lagi pahalanya. Menyangin orang yang buka puasa itu dosanya semua dihapus. Itulah bedanya lontong sama nasi kotak. Nah, jadi kalau gua kagak punya uang bagaimana, Beb? Oh gampang. Kan pintar dia, nggak punya duit, pengen pahala. Ramadan nih. Datang ke Al-Madinah Habibah sebelum buka puasa. Temuin Haji Nafis, Ji, gue bisa berceramah BPS kemarin, gue gak punya duit, gue mau khidmat biar berpahala. Gimana? Gue pengen jadi orang yang bertugas bagi-bagi takjil. Lah, dia kagak punya duit, dia punya tenaga. Akhirnya dia bagi-bagi. Yang dibagi 100 orang. 1 orang kagak modal, sekali puasa 1 hari dapat 100 hari. Emang kagak masuk akal hitungannya. Siapa yang suruh masukin akal? Tapi SOP-nya begitu. Maksudnya begini, ya, masa mau kita sia-siakan? Beb, saya nggak punya duit. Yang bagi-bagi takjil udah ada. Terus gimana? Oh, masih ada caranya. Caranya lu datang ke Madinah Habibah, lu jadi tamu, nggak usah jadi pelayan. Duduk di situ, nanti kan ada sebelah. Lu punya takjil, dia punya takjil, bagi tukeran. Pak, saya habis dengerin ceramah Habib kemarin, katanya kalau kita ngasih makan orang yang buka puasa kita dapat pahalanya. Bapak setuju nggak kita tukeran? Biar saya dapat pahala bapak dapat pahala saya. Itu orang pintar namanya.
Kalau orang kelaparan kan lain. Allah maha syukur. Minum aja dia, makan aja dia nggak sempat juga. Ini namanya cara cerdas. Orang kagak modal tapi cerdas. Kadang-kadang ada orang punya modal kagak cerdas juga, masuk bulan Ramadan pelit, bin medit, bin koret, bin untuk kasiran. Lengkap banget tuh. Duit ada, bagi tajil kagak. Duit ada, bikin buka puasa kagak. Ya Allah, kapan lagi mau masuk bulan Ramadan? Bisa jadi bulan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir. Bim, gue udah denger Bim ucapan itu dari 30 tahun yang lalu, tapi gue belum mati-mati. Sokong bener lu. Sokong bener lu. Ya kan, gak ada yang tahu tuh orang mati mah. Bener gak? Mati. Bisa jadi, aduh sekarang mah orang gak ada orang mati hari ini kecuali wali. Pasti dia nyangka hari ini selamat. Hari ini mau kemana? Gitu kan? Nanti mau belanja, mati. Nah, ada yang tahu. Makanya udah sekarang siap-siap. Siapin duit. Kenapa? Ya karena kita butuh duit untuk di bulan Ramadan. Paling nggak buat ngasih orang. Udah pokoknya begini. Ya Allah, saya cuma punya 2.000 perak, saya mau masukin ke Madinah Habibah ya Allah. Tapi saya ikhlas masukin Allah di bulan suci-Mu ya Allah, tolong lipat gandakan dengan yang tak terbatas. Begitu ya. Itu mah lakunya di bulan Ramadan doang begitu. Kemudian kata Nabi, "Idza ja'a Ramadan tuqaw fi amwalina wa suqawatu lahu fi amwalina." Pintu neraka ditutup. Maksudnya orang masuk neraka dibikin susah. Dia udah bikin maksiat, masuk bulan Ramadan, tobat, langsung hilang. Dia udah bikin maksiat, sedekah, hilang. Dia udah bikin maksiat, tarawih, hilang. Jadi orang masuk surga digampangin, orang masuk neraka disusahin. Itu terjadi cuma 1 bulan dalam 1 tahun. Dan tolong dicatat, Ramadan itu ibadah bukan hanya puasa doang. Ramadan itu 30 hari bukan 30 pagi. 30 hari itu maksudnya 30 pagi, 30 malam. Jadi kalau di total waktunya itu sebenarnya ada 60 kesempatan yang berbeda. Pagi kesempatan kita puasa dan lapar, malam juga ada kesempatan. Setan dibelenggu, kenapa? Saya punya pertanyaan. Kalau setan dibelenggu, kenapa masih ada orang kesurupan? Kenapa masih ada orang jahat? Ada orang kesurupan karena kata para ulama yang dibelenggu setannya cuma separuh. Yang separuh lagi masih gentayangan. Jadi kalau misalkan lagi di kamar mandi, itu berarti yang bilang, oh lu kagak dikurung gitu kan? Lu kok kagak dikurung sih? Oh yang separuh ya, gitu. Makanya yang kesurupan tambah dikit. Makanya kalau Ramadan, perasaan kita tuh yang ngawasin kurang dari kalangan jin. Kalau Ramadan itu perasaan kita tuh bagi masih kecil zaman dulu tuh. Kalau melewati rawa, pegangan tangan sama kakak, baca kudu, bawa paha, bawa semua tahan ngacir, berdiri gitu kan. Nah kalau masuk Ramadan aman, separuhnya hilang. 2, kenapa ada maksiat? Kata para ulama karena masih ada murid setan. Murid setan namanya hawa nafsu. Hawa nafsu ini kalau dibandingkan 70 setan masih lebih kotor dia. Kalau setan dibacakan alhamdulillah lari. Kalau nafsu keempat, dia harus dilatih dengan cara apa? Dipaksa berhenti nurutin maunya. Ini bocil, bu, ibu kalau misalkan anak kecil ibu bawa ke mall, semua bakal dibawa sama dia, betul kan? Lihat toko mainan dia lari di situ, lihat tokonya dia lari di situ. Sama pak, kalau kita bawa istri kita ke mall, kalau kita turutin habis pak ATM. Harus ditahan dia tuh. Kenapa? Karena hawa nafsu. Kenapa masih ada orang maksiat? Karena ada setan yang lebih bahaya, yaitu setan dari kalangan manusia. Setan dari kalangan manusia ini nggak mempan dibacakan Yasin. Kadang dia yang baca Yasin.
Setan dari kalangan manusia ini nggak mempan dibaca ayat kursi. Wong dia kadang ngajarin. Setan dari kalangan manusia ini kadang-kadang pakai peci putih, pakai baju putih, dua putih, mirip saya. Ya kan? Nah, itu setan dari kalangan manusia lebih susah buat ditaklukin. Kalau setan dari kalangan jiwa kita lari kabur. Kalau setan dari kalangan manusia kadang kita larinya menghampiri. Nah, nyetanin itu bukan semata-mata ngajak mabok, ngajak zina. Dicatat nih, kadang-kadang setan dari kalangan manusia nyetanin orang buat marah, nyebelin, itu setan. Kita datang ke acara keluarga, kita punya om, kita punya bibi. Tiba-tiba bibi kita nanya, kamu belum nikah? Kamu belum nikah, 3 kata bu. Tapi aduh, tajam banget itu bagi para jomblo tuh. Ya Allah, kamu belum nikah. Anak tante mau nikah loh bulan depan. Nanti datang ya. Sakit. Kamu kerja di mana? Oh, masih kerja di tempat kemarin. Kayaknya gajinya kecil deh. Nggak ngajak maksiat, nggak ngajak zina. Jualan sama mami setan juga. Tanya lagi, kamu naik sini naik apa? Oh, naik umum ya? Emang punya kendaraan? Ini setan. Setan yang menjadikan orang lain jadi setan. Dibalas sama ponakannya. Nanti rambutnya makin besar ya, stres ya. Dibalas sama dia. Nanti udah pensiun. Berapa duitnya? Kalah kayaknya tetangga saya. Oh, om istrinya habis selingkuh ya? Yang sabar ya om ya. Enak. Makanya kalau kita ngumpul sama keluarga, kalau kita lihat ada tuh, ini kayaknya nih awalnya panas gitu kan, datang, salaman, minta doa, makan, cabut. Begitu caranya. Kenapa? Jangan sampai kita duduk di tempat yang di situ banyak setan. Kecuali kita berceramah, berani nggak ceramahin ke mama tante ini? Kagak bakal berani. Om, kagak boleh ngomong kayak begitu, kagak bakal berani. Jadi nggak apa-apa, nggak apa-apa itu terus tahu juga. Ya. Pengalaman pribadi, iya baik. Datang itu kan, assalamualaikum ahlan, masya Allah, anak sehat semuanya. Aku gimana kabarnya, sehat semua, anak istri sehat, semua keluarga sehat. Masya Allah, terima kasih sudah diundangin. Makan. Ngomong balik nasihat, selesai, duduk sebentar, masya Allah ya. Alhamdulillah kita kumpul sama-sama. Ayo pamit sebentar. Ini selesai nggak? Selesai ya? Selesai. Semakin lama duduk, datang satu bigos. Apa itu bigos? Dia gosip. Datang satu bigos. Akhirnya kita habis waktu, habis pahala. Kenapa? Ngeladenin gosipnya di. Karena kadang-kadang di setiap keluarga ada kayak model stres gitu. Dia tidak akan puas kalau belum menyampaikan orang-orang. Alasannya kasihanin orang ada. Kasihan banget ya dia. Ada mau gibahin. Aku tuh kasihan banget sama dia. Tinggalin. Yang seperti ini kagak usah urus. Tinggalin. Ngabisin pahala. Rugi. Kita kawan orang begini rugi waktu, rugi pahala, double rugi. Jadi nggak apa-apa Beb. Kita nggak lama-lama apa-apa. Sangat dianjurkan. 4. Ada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Pada tahu nggak 1000 bulan berapa detik? Halo? 2,5 miliar. Begini ya, seandainya Haji Nafis ngasih saya kopi nih di bulan Ramadan waktu siang ya, malam hari, artinya dia sama aja kasih saya 2,5 miliar kopi, menyenangkan saya 2,5 miliar kali. Orang ngasih takjil di bulan Ramadan pas Lailatul Qadar itu lebih dari 2,5 miliar kali kasih takjil. Sementara kasih satu takjil itu pahala orang puasa dapat kepada kita. Ngitungnya bagaimana Bu? Apakah Bu yang kemarin capek gitu?
ngasih sekali pas malam Lailatul Qadar. Makanya orang kalau kagak tahu ilmunya, cuek aja mau Ramadan. Mohon maaf, bodoh banget. Kita punya uang dari mana bu ngasih 2,5 miliar kopi? Dari mana duitnya gitu? Dan itu bukan pada saat takjil doang. Sepanjang malam dari ba'da maghrib sampai salat hiyahan matla'il fajr. Sampai fajar itu kesempatan terbuka. Mau ngapain lu? Gua lipat gandain lebih dari 1000 bulan. Begitu. Mijitin orang tua. Jadi udah otaknya udah nimbun pahala gitu. Gua habis ini gua mau bagi takjil nih. Bahasa bersiap-siap. Pokoknya maghrib bagi takjil, bagi buka. Habis itu sholat maghrib berjamaah. Qobliyah ba'diyah jangan tinggal. Masukin uang ke promo ya. Sedekah ya. Terus gua mau pulang dulu, mau mijitin emak. Sebentar lagi gua mijitin emak dah 15 menit sambil nunggu Isya. Bisa gua balik lagi ke masjid. Qobliyah dia orang yang sholat Isya berjamaah dianggap sholat malam separuh. Apakah gempor orang sholat dari ba'da Isya sampai jam 12? Mana tuh pagi? Apakah itu terang lagi? Tapi pahalanya segitu. Dikali 1000 bulan, lebih daripada 1000 bulan. Sholat malam 2,5 miliar kali gimana? Jadi hitungan 1000 bulan itu jangan dihitung. Oh dikit kali 1000 bukan, itu detiknya dong. Itu detiknya 2,5 dan lebih daripada itu. Bisa jadi 2000 bulan, 5000 bulan, Allah a'lam. Nah di sini kita harus siap-siap di bulan Ramadan cari malam Lailatul Qadar. Kalau pasti dapat tadi sholat Isya berjamaah, sholat subuh berjamaah jangan pernah tinggal, full 30 hari bulan suci Ramadan itu dulu deh. Sholat maghrib, sholat isya, sama subuh pastikan jangan dari masjid. Kalau perempuan niat untuk sholat di masjid. Kalau haid dapat niat. Pertama. 2 siapin duit. Dari hari pertama pagi bagi 2000, malam bagi 2000. 4000 sehari sedekah. Itu udah seminimal-minimalnya. 4 dikali 30 berapa berarti? 4000 dikali 30 berapa? Berapa? 1.200 ya? 120.000. Iya, ya Allah, modal 120.000 untuk satu Ramadan. Tapi pasti ada 2000 yang nyantol di Lailatul. Masih ada nyantol. Itu namanya persiapan. Ya udah, begini aja. Siapin air botol minum 30. Bawa kemana? Buat apa? Kalau udah waktu adzan kasih orang. Itu orang niat. Nanti waktu kita taraweh jangan lupa bawa makanan. Kenapa? Bagi ke orang yang tak. Emang kelar pahala, kelar Ramadan selesai gara-gara buka puasa? Enggak, masih berlanjut tuh peperangan. Peperangan masih terus berlanjut. Orang habis taraweh lapar apa kagak? Aja ke tukang cilok. Ini traktir lu. Makan apa? Sagu haji, harga cilok. Makan cilok, bakal traktir orang. Kenapa? Pahala dari mana? In lam yughfar fi Ramadan. Kalau orang nggak diampuni di Ramadan, apa? Kemudian kita wajib memuliakan ibadah puasa karena 5 sebab. 1, orang puasa memiliki 2 kebahagiaan. Bisawim farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Dia bahagia pada saat berjumpa dengan Allah, dia bahagia pada saat dia berbuka puasa. Yang kedua, kata Nabi SAW, orang kalau puasa 1 hari aja, ini semua hadis Bukhari Muslim ya. Orang 1 hari dia puasa, 1 hari dia puasa, Allah jauhkan 70 tahun dari api neraka. Ini bukan puasa Ramadan ya Bapak Ibu, bukan puasa Ramadan, tapi puasa normalnya. Kalau Ramadan udahlah
Makanya sebenarnya setan itu gak bakalan pernah menang lawan kebaikan. Gak bakalan pernah menang. Orang sejelek apapun, demi Allah, kalau Allah sudah mengangkat derajatnya naik, apalagi sudah masuk bulan suci Ramadan. Makanya kita harus bergegas, harus mati-matian. Kemudian yang ketiga, masuk surga dari pintu Ar-Royan. Yang keempat, bau mulutnya lebih harum daripada minyak wangi misik. Bau mulut, bau mulut, bayangin. Bau mulutnya lebih harum dari minyak wangi yang paling dicintai Rasulullah. Rasul cinta sama minyak wangi, Allah cinta sama Nabi Muhammad. Tapi kalau di hadapan orang puasa, bau mulutnya itu masih lebih unggul dari minyak wangi yang dicintai Nabi Muhammad. Insyaallah. Artinya apa? Nabi Muhammad cinta sama minyak misik, tapi lebih cinta sama orang yang puasa. Kelima, kata Nabi ini, orang itu kalau beramal pahalanya 10-700. Langsung Allah potong. Ila saum Muhammad kecuali puasa. Fa innahu li wa ana azibi. Karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Gimana Bib maksudnya? Karena kita kalau puasa nahan lapar, haus dan bersenang-senang dengan pasangan kita. Saya kalau memikir gini Bapak Ibu, saya mikir kadang-kadang ya, saya ini kan manusia biasa, mesti punya kesalahan dan dosa. Tapi kadang-kadang Allah kasih pemikiran bagus kepada saya. Ya Allah, ternyata tak ada yang ungkapan yang lebih bisa mengungkapkan cinta lebih daripada puasa. Bayangin, ketika orang itu lapar, terus dia bilang gini, ya Allah, aku ini lapar, aku lapar karenamu ya Allah. Haus ya Allah, aku ini haus. Tapi aku tahan haus ini karena aku cinta padamu ya Allah. Ya Allah, aku sayang banget sama istri sama suami, pengen banget aku pegang. Tapi aku cinta padamu, maka aku tidak pegang. Aku tidak sentuh makanan, tidak sentuh minuman. Bahkan aku tidak mau memikirkannya ya Allah karena aku cinta padamu. Bayangkan itu kan ungkapan apa coba kalau bukan ungkapan cinta? Jadi kalau kita mau ungkapan cinta itu sudah puasa. Di saat orang lain pada makan kita makan. Di saat orang lain minum kita nggak minum. Kenapa? Saya sederhana ya. Saya sedang mengungkapkan perasaan cinta saya kepada Allah. Orang itu kalau nggak mengungkapkan perasaan lama-lama bisa gila. Harus ada media untuk mengungkapkannya. Dia mengungkapkan cinta. Harus ada medianya. Kalau nggak disalurkan lama-lama bukan sedih. Makanya banyak perempuan itu dalam sejarah mati karena tidak bisa mengungkapkan perasaannya kepada sang laki. Laki-laki juga mati karena nggak bisa. Nah, kita dikasih media puasa itu sebenarnya ungkapan cinta kita. Jadi selama 30 hari bahasanya gini, kita menjalin cinta yang tidak biasa dengan Allah selama 30 hari. Jadi pada saat berpuasa lapar itu yang diingat Allah, jangan yang diingat es lewat. Kadang-kadang makanya dari sekarang, tolong dari sekarang siapkan yang dibuka 30 hari. Jadi nanti bulan Ramadan tuh kamu senangnya lagi, itu gak suami Bu. Suami lagi ngaji, Pak mau makan apa? Lagi nafsu banyak, semur jengkol ya yang. Kadang ini pikirin semur jengkol. Kalau selama 30 hari itu menunya udah, Bu, Ibu kalau tanya mau makan apa sama laki-laki, jawabnya cuma satu, apa? Terserah. Benar kan? Laki jangan disuruh mikir makanan, puyeng dia. Tapi pengen enak, nah itu udah ribetnya laki Bu. Dia ngomong terserah, tapi kalau lu masaknya gak ada benar, ngomel dia. Laki memang kayak begitu Bu, sabar aja deh. Apalagi yang di depan ini, aduh, usaha ya. Nah, begitu aja. Sekarang waktunya kita tanya jawab, silakan. Mau ditulis boleh, mau langsung juga boleh, silakan. Silakan Bu, pakai mic-nya nih, silakan.
Ya. Siapa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punya cucu nih. Ya Bu. Satu takutnya kan kalau puasa nggak boleh berdosa, nggak boleh bohong. Kalau bohong dosa. Ya. Nah, suatu saat cucu saya kadang-kadang suka minta apa, tapi dia kan takut sama ondel dan saya suka buat ondel. Jadi ini termasuk saya dosa ya karena kan nggak ada ondel-ondel, kami bohong. Iya, itu pertama. Yang kedua, kadang-kadang mau jajan kan kalau puasa ya nggak ada duit itu. Oh ya, gimana ya? Saya merasa dosa. Ya, sebenarnya masih banyak yang lebih dosa dari wakil rakyat jadinya. Ya, ibu mah nggak apa-apa kayak begitu. Cuman gini Bu, jangan dibiasakan kita begitu. Karena kalau dalam ilmu hadis yang kayak begitu udah dianggap bohong. Jadi misalkan dia bilang nggak mau puasa jangan kayak begitu. Ayo kamu sabar. Nenek temenin mau puasa ya. Kita sama-sama ya. Nenek udah tua, umur nenek udah sekian, kamu masih muda cu. Kamu harusnya lebih kuat dari nenek ya. Yang urut aja Bu. Terus yang kedua, kalau misalkan dia pengen jajan, jangan bilang apa duit dia ini. Nanti kalau malam, kalau sudah buka puasa, nenek pasti kasih. Ya, baik. Saya kira begitu aja. Jadi lebih baik jangan. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama Bu. Ini ibu yang nanya kemarin orang malam itu bukan? Itu deh. Oh ibu yang nanya ya? Mana Bu orangnya? Saya tunggu nomor teleponnya kagak ada dikasih. Nanti puasa. Oh lagi puasa. Ya udah, oke, baik. Datang ya. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang orang tua Ya. saya tidak melihat dan saya cuma mendengar. Ya. Ini kadang-kadang orang tua itu melakukan apa yang tidak disukai. Melakukan apa yang tidak disukai. Disukai ibu atau tidak disukai ibu atau tidak disukai syariat? Tidak disukai mungkin sama anak ya. Apa contohnya Bu? Saya cuma mendengar tapi saya Iya, apa contohnya? mungkin dia mau baju barangan atau Kenapa? Lempar barang? Meludah sembarangan. Tapi masih sehat. sehat. Sehat atau sakit kira-kira? Oh iya, bagus Bu. Buang sembarangan terus nah mungkin ya anak kan nggak suka dari itu terus bersihin sambil melompat mungkin ya terus sambil contohnya dilempar gitu Iya. sambil ya ngomong lah macam-macam. Saya cuma mendengarkan aja gitu cuma nggak lihat. Iya. Nah saya tanya di sini ini kan mungkin nggak disukai. Nah dengan sikapnya seperti itu dibenarkan atau tidak seperti itu? Baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada perempuan datang ke Rasulullah. Dia bilang begini, ya Rasulullah, inna ummi musyrikah. Ibu saya ini orang musyrik. Apa uwasil ummi? Apakah saya tetap harus berbuat baik? Saya menyambung tali silaturahim. Nyambung tali kan nyambung hati kan dengan perbuatan baik. Kata Nabi sini ummah, berbuat baiklah kamu kepada ibu kamu. Ini orang kafir. Jadi begini, kadang orang itu baik, tapi non muslim, ya mohon maaf gitu. Gak selamat orang kalau mati dalam keadaan non muslim. Nah yang non muslim aja kita diminta untuk, apalagi yang masih dalam keadaan muslim. Emang berat. Sampaikan sama teman ibu itu. Emang berat. Tapi lebih berat lagi kalau orang tua itu sudah meninggal. Saya punya ayah. Salah satu penyesalan saya terbesar, kenapa saya tidak bisa menghabiskan masa akhir hidup beliau dengan saya. Malah saya membiarkan ayah saya menghabiskan hidupnya dengan kakak saya. Itu penyesalan yang sampai sekarang saya bawa. Nyesel kan, abah.
Dan abah saya itu selama diabetes 20 tahun, demi Allah sekalipun saya tidak pernah dengar abah mengeluh. Keluar dari mulutnya keluhan sakit, jalan abah. Nah sekarang saya balas umi saya bawa ke masjid. Nggak boleh ada yang bawa, nggak boleh. Bilang, ya Allah kasih saya untuk berkhidmat sama umi saya. Saya kasih yang Allah kabulkan, Allah kasih yang terbaik untuk umi saya. Padahal umi saya juga sakit. Sakitnya kadang nggak kenal sama anak. Udah lupa umi saya. Tapi Allah kasih, Allah kabulkan. Jadi kita sekarang sebagai anak berdoa buat orang tua kita, supaya kita jangan fokus sama orang tua, supaya berubah aja, tapi supaya kita bisa memberikan yang terbaik untuk mereka. Jadi alhamdulillah gitu, Allah kasih. Apa yang saya minta itu Allah kabulkan. Dan demi Allah pun jimatku, orang non muslim, orang Tionghoa saja itu sangat hormat sama orang tuanya, sangat takzim sama orang tuanya, sangat takut nyakitin orang tuanya. Saya kenal dengan salah seorang pengusaha paling kaya, salah satu paling kaya di Indonesia. Hartanya kalau nggak salah 12 triliun. Orang yang punya SCBD, saham terbesar SCBD itu, ini dia. Saya kemarin baru diundang ke Alcatraz hasil. Ngomong sama anak buah 3. Saya kira orang Islam sama orang peranakan sama orang Tionghoa, jangan orang Cina ya, nggak sopan itu semua. Orang Tionghoa, mereka lebih senang. Sama orang Tionghoa, kita sama-sama menghormati orang tua. Dan dia sangat takut sama ibunya. Dia sangat takut sama ibunya. Ada gubernur di Kalimantan, ini dekat sama para habaib, dekat sama Habib Umar. Dia itu meskipun mungkin ya manusia biasa, tapi kalau ketemu ibu sama bapaknya, dicium tangan, cium kakinya bu. Misalkan ketemunya di pasar, dia cium tangan, cium kaki bapaknya, sampai cium kaki bapaknya. Ini yang bawa Habib Umar kemana-mana, bawa private jet kemarin, bawa ketemu sama saya di Pak Habib Musim. Bang Habib, kalau nggak saya Bang Habib. Saya lihat rupanya begitu. Dan itu bisa meredakan. Jadi kalau orang tuanya begitu, dipeluk aja saja. Dipeluk yang aja terus minta maaf. Dipeluk bilang, maafin saya belum bisa berbakti jadi anak soleh. Maafin saya belum bisa berbakti jadi anak soleh. Itu aja udah orang tua. Jangan malah kita marah-marahin. Demi Allah, haram surga bagi anak durhaka itu. Haram, serem. Makanya saya nyesel banget itu abah. Itu misalnya mati itu saya. Kenapa saya tak bisa gitu? Kenapa mesti abang saya? Ya namanya berlomba-lomba. Sekarang saya buat semua orang tidak ada yang khawatir sama keadaan saya punya umi. Gak ada, kenapa? Karena sudah sama Habib Ges. Wah, iya, gak bisa. Punya uang dikit bu, baju tiap bulan saya ganti. Tiap bulan baju saya ganti. Dia nosa cek lab, kasih yang makanan jaga, beras pakai beras merah. Setiap hari minum air disiapin 18 minimal. Ya itu aja saya punya orang tua. Apalagi kalau mereka sudah nggak ada, aduh sakit benar rasanya. Itu udah nggak bisa lagi. Jadi sejahat apapun orang tua, meskipun dia perampok, bahkan meskipun dia non muslim, tetap dia adalah orang tua kita. Meskipun dia maki kita, dia orang tua. Jangan sampai kita berkata sama orang tua. Masuk Ramadan, habis kita ada pahala. Baik, silakan lagi. Waalaikumsalam. Jadi ada dua yang saya mau tanyakan. Ya. Satu. Ya,
Qalu ya wailana. Membahas maqadina. Ya. Itu kan harusnya berhenti ya. Iya. Tapi ada sebagian orang Iya. yang terus lanjut terus Nggak ada masalah, maknanya sama. Oh, nggak apa-apa. Apa? Qalu, mereka berkata, ya wailana, celaka bagi kami. Mab'atsana, siapa yang membangkitkan kami? Min maqadina, dari apa namanya? Kuburan kami. Hadza ma wa'ada Rahman wa sadaqal mursalun. Sebenarnya itu adalah perkataan yang dipisah sebenarnya. Cuma yang paling penting adalah orang itu tahu sebenarnya dia lagi baca apa. Kalau misalkan dia lagi baca, dia tahu, mesti berhenti itu. Iya. Nah kadang-kadang dia nggak tahu. Jadi nggak apa-apa sebenarnya kalau dia baca langsung, tapi dia tahu maknanya. Tapi lebih baik lagi dia berhenti di situ. Iya, sebagian itu tahu, sebagian itu dulu. Iya. Dulu itu tahu bahasa harus berhenti. Kenapa di vlog-vlogin terus gitu? Bu, kan saya bilang kadang-kadang orang jakoni, sok aja mau besok lakoni. Oh iya. Iya, yo positif. Oke Bu, Oke. oke. Yang kedua, Ya, Kalau Ramadan, maaf, saya jujur ke orang banyak. iya ya. Nah Bu, Kalau maghrib saya jarang itu ikut sholat berjamaah. nggak apa-apa Saya Bu, di jalan. nggak apa-apa Bu. Nah, yang penting ini niat. Cari Kalau uang. aku di jalan, aku niat untuk sholat berjamaah. Nggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Yang penting isya sama subuh, apalagi perempuan Bu. Perempuan itu sebenarnya bagusnya di rumah. Tapi saya paham perempuan itu kalau nggak rame-rame, malesnya datang. Bukan karena rame-rame, karena saya cari duit maksudnya. Bukan Bu, perempuan itu kalau nggak rame-rame, kadang-kadang memang kurang semangat dia. Jadi perempuan juga punya kebutuhan untuk beramai-ramai. Iya. Meskipun dia sebenarnya lebih utama untuk ada di rumah. Lah pengajian aja perempuan kalau nggak pengajian gitu lihat YouTube doang apa nggak bosan Bu? Iya. Nah, sholat di rumah bisa kan? Tapi sholat di masjid lebih enak. Kenapa? Banyak kawan. Nah kalau ibu kan lagi dalam keadaan kerja, ya udah nggak apa-apa. Cari duit jangan lupa bagi-bagi. Terima kasih. Ya sama. Cari duit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deh, lagi nggak? Oh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bertanya di masyarakat ini banyak mungkin menemui ada ayahnya itu NU dan ibunya Muhammadiyah. Ya, beda waktu puasa. Iya, dia bingung di lebarannya itu. Ini ikutin bapaknya lebaran atau ikutin ibunya. Dan kedua, saya pernah dengar ceramah Habaib, saya lupa nama Habib siapa. Dia bilang begini, Bib, kalau katakan lebaran hari Senin Muhammadiyah kita Selasa gitu. Katanya di hari Senin itu kita nggak boleh berpuasa, Bib. Iya. Karena ada yang ada hari raya yang itu gimana, Bib? Kalau yang kedua itu namanya Yaum Syak, artinya hari di mana orang itu ragu bisa puasa bisa enggak. Kalau untuk yang pertama saya kasih ringkasnya aja, ikuti aja keputusan pemerintah, bukan NU sama Muhammadiyah sebenarnya. Karena memang gini, hisab itu perhitungan dan kita menggunakan hisab untuk memperhitungkan tanggal. Tapi untuk puasa yang jadi perhitungan bukan perhitungan hisab tapi rupiah. Dan rupiah ini masalahnya berbeda antara satu tempat dengan yang lain itu normal. Dulu di zaman sahabat Nabi ada seorang sahabat dari Syam, dari Palestina, ya, dia di Palestina lebaran hari Jumat, datang ke Madinah hari Sabtu, orang masih pada puasa. Dia bilang itu sebelah sono udah lebaran, kagak usah mikir sebelah sono, kata Abdullah bin Abbas. Lu di mari, lu puasa ngikutin di sini. Saya kalau lagi di Mekah waktu Ramadan pasti nggak mungkin ikut Indonesia. Orang Indonesia juga nggak wajib untuk ikut Mekah kecuali negara-negara itu puasanya 20 jam, 4 jam udah subuh. Nah begitu ngikutin Makkah. Kenapa? Makkah disebut Ummul Qura. Kampung itu punya induknya Makkah. Tapi karena dikomparasikan hadis-hadis ini, maka ya yang benar menurut pandangan mayoritas ulama ya seperti itu.
makanya kemarin baru ada muktamar. Jadi nanti Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura itu insya Allah di tahun ini akan puasa dan juga Lebaran dalam waktu yang sama. Ya kalau misalkan orang Muhammadiyah kagak mau, biarin aja. Terus gua sebagai anak, gua ikut yang mana? Itu kan pertanyaan. Saya ikut yang mana, Bib? Karena gak jelas nih, saya mau ikut ibu taat kepada siapa, ibu atau bapak. Ya ente. Yang penting jangan bikin masalah ketiga. Ibu ente Senin, bapaknya Selasa, ini Rabu. Ente jangan bikin masalah ketiga. Karena ente bikin masalah ketiga lagi, ya kan? Ya udah gitu aja. Jadi kalau saran saya boleh dong, boleh nggak? Ya ikutin yang keluar. Tapi apakah berhak orang tua yang enggak? Bilang sama ibu, Bu, saya bukan mau mengikuti Muhammadiyah, tapi ngomong aja, mayoritas ulama mengikuti keputusan pemerintah. Jadi nggak apa-apa ya Bu, saya itu berhak. Udah Bu ya. Semoga pada panjang umur, berkah rezekinya, puasanya lancar. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik lana Ramadan. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya 'alim muslimin la tamtiki sitrana. Wa'afina wa'fu 'anna wa qul lana haythu kunna. Jazallahu sayyidina Muhammadan ala khairah. Jazallahu sayyidina Muhammadan ala ma huwa ahlu. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Ya Latif lam yazal utubina fi manazal. Inna Latif lam yazal utubina wal muslimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah berkenan hadir dan menurut saya. Mohon maaf lahir dan batin kalau selama ini ada kekurangan, ada kekhilafan. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita dan menggolongkan kita ke dalam golongan orang yang beruntung. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah mau bareng foto. Hah? Ibu. Di sini. Oh ya udah, boleh. Habib duduk aja. Siap.